lupa gitu nanti eh bentar. Nanti kalau misalnya dia udah on masuk lagi nih nanti. Ini terlihat kan? Terlihat bang. Oke. Ya. Oke, kali ini kita akan membahas ya soal UTBK tentunya di sini, karena di sini kita lebih intensif ke soal UTBK. Jadi di sini abang mengambil materi suhu dan kalor serta termodinamika. Suhu itu adalah, kita tahu ya, materi suhu dan kalor itu pasti sudah dipelajari ya di kelas 11, dan tentunya termodinamika sama itu ya. Jadi termodinamika itu adalah bagaimana sih kita bisa mengukur suatu suatu pengeluaran maupun input daripada suatu energi ya. Salah satunya adalah energi panas. Nah, jadi di sini kita ada soal ya, nomor 49 ya. Soalnya apa itu? Jadi di sini diketahui bahwa enggak ada nih. Oke. Di sini reservoir suhu tinggi katanya. Reservoir suhu tingginya 800 Kelvin. Nah, kalau misalkan dia 800 Kelvin, kalau misalkan kita ubah ke dalam suhu Celcius, tentu nanti kita akan dapatkan sekitar 550 derajat Celcius. Jadi kalau misalkan nih kita mau memahami dulu tentang suatu mutlak di sini, misalkan T1. Jadi kalau misalkan ada Celcius, ya derajat Celcius, ya, ada derajat Celcius. Kalau misalkan kita tambah 273, katanya ini menghasilkan 800 Kelvin. 800 Kelvin. Nah, jadi kalau kita misalkan Kelvinnya mau mengubah ke dalam Celcius, tentu kita bisa mendapatkan hasil sekitar 550 derajat dong. Ya, 550 derajat Celcius. Kalau misalkan 550 derajat Celcius kita tambahkan dengan 273, kita akan dapatkan sekitar 800 Kelvin. Iya kan? 823, bukan 800 Kelvinnya, 823 Kelvin. Nah, yang T2 pun sama. Kita juga bisa mendapatkan sekitar 35 derajat Celcius, karena di sini kalau misalkan kita ambil T2, atau gini lah ya, kita hapus dulu nih ya. By the way, Nanda udah tahu kan bagaimana kita mau mengubah Celsius ke Kelvin, terus gitu. Terus Kelvin ke Celsius, udah tahu kan, dengan cara menambahkan dengan 273? Sudah tahu? Tahu bang. Oke, jadi kita nggak perlu pelajari ya. Jadi gini, kita langsung aja lah, kita buat T1 nya diketahui katanya 800 Kelvin ya, 800 Kelvin. Terus katanya efisiensi maksimum mesinnya 40%. Maka kita buat efisiensi maksimum itu didefinisikan kayak gini loh. Kalau misalnya ada efisiensi, didefinisikan kayak N. Nah, ini didefinisikan sebagai efisiensi. Nah, jadi efisiensinya katakan berapa? Efisiensi pertama ya, itu adalah 40%. Selanjutnya efisiensi kedua. Efisiensi kedua dikatakan adalah 50%. Nah, jadi di sini katanya apa? Agar efisiensi maksimum menjadi 50%, ini efisiensi kedua, suhu reservoir suhu tinggi ini harus menjadi berapa? Nah, jadi diketahui bahwa dari awal itu dikatakan 40%, dinaikkan efisiensi 50%. By the way, Melisa udah tahu apa itu arti efisiensi? Oh, Melisa, Anda udah tahu arti efisiensi? Lupa bang. Ya, jadi kayak gini. Efisiensi itu adalah suatu energi. Misalkan gini, kalau kita memberikan suatu energi misalkan ke B, misalkan gini nih, ada A, ini ada B, dia mau mengeluarkan semacam kayak energi ke B. Nah, misalkan dia mau mengeluarkan energi, ya dia mau mengeluarkan 100% ke sini.
Jadi misalkan dia ada 100% di keadaan A, dia mau memberikan suatu energi ke B 100%. Ya, jadi dia mau memberikan, tetapi dia nggak bisa memberikan suatu energi ke B ini 100%. Kenapa? Karena ada energi yang keluar. Energi yang keluar ini itu dibuat ke dalam bentuk panas. Ya, jadi misalkan ada energi A, dia mau ke B, maka yang sebelumnya dia mau ubah ke 100%, di sini dia hanya menerima sekitar 95%. Jadi di sini, bentar ya, kayaknya Melisa mau gabung nih. Iya, oke. Halo Dek Melisa. Nah, belum masuk ya. Halo Dek Melisa. Halo. Halo, Dari mana tadi? Dari mana, Dek? iya dari situ. Oke, baik, kita mulai nih. Kita mulai dari awal ya, nggak apa-apa kan Anda? Karena dia orang Melisa baru datang, nggak apa-apa kan Anda? Nggak apa-apa bang. Oke, kita hapus. Ini kita. Jadi gini. Di sini katanya reservoir 800 Kelvin. Nah, katanya efisiensi maksimum yang pertama ini 40%. Nah, jadi aku definisikan apa sih efisiensi. Melisa sebelumnya tahu apa definisi efisiensi, Melisa? Melisa? Pernah dengar dulu tapi udah lupa. Iya, jadi lupa lagi ya. Nah, jadi gini, abang mau menjelaskan tentang efisiensi. Jadi misalkan ada A nih. A ini dia punya energi, misalkan dia energi kalor, misalkan ya. Nah, energi kalor daripada A ini, dia itu mau mentransfer ke dalam suatu sistem B. Nah, dia kan sebenarnya yang A ini dia itu ingin mentransfer 100%. Tetapi yang B dia hanya menerima 95%. Kenapa cuma 95%? Yang awalnya 100% jadi 95%. Itu ada yang tahu kenapa? Ada yang tahu? Kenapa sih A ini kan punya 100%? Dia niat memberikan kalor ke B. Tapi kenapa B-nya itu bisa menjadi 95%? Ada yang tahu? Harusnya kan sebenarnya karena dia mentransfer dari A ke B, harusnya dia menerima 100% dong. Analogi nih Mas, analogi. Jadi kenapa sih dia dari 100% ke 95 jadi 95%? Harusnya kan 100%. Ada yang tahu? Karena nggak bisa full 100% dikasih bang, pasti ada yang keluar. Iya, keluar dalam bentuk Energi energi apa? panas bang. Panas, betul sekali. Ya, jadi itulah. Jadi efisiensi itu adalah suatu nilai bagaimana dia bisa mendapatkan suatu energi 100%. Jadi gini. Kalau misalkan ada misalkan ada motor nih. Motor itu mempunyai suatu mesin kan. Nah, ada situ mesin itu dia tuh mengeluarkan energi ya, dimana energinya itu dia ubah ke dalam bentuk panas ya. Contohnya apa? Knalpot ya kan. Kalau misalkan knalpot itu kan menghasilkan panas tuh, itu kenapa? Karena adanya suatu energi yang terbuang daripada mesin itu sehingga mengakibatkan knalpot itu bisa panas. Nah, jadi energinya itu terkeluar. Nah, efisiensi jadi gini, hukum daripada suatu fisika dimanapun itu pasti tidak mungkin efisiensinya 100%. Nah, jadi nanti kalau misalkan Nanda sama Melisa gitu jadi fisikawan gitu, atau misalnya jadi engineer gitu, punya pemahaman tentang termodinamika gitu kan, dia Melisa dan Nanda ini bisa gitu, dia itu mempunyai teori bagaimana sih dia membuat mesin itu efisiensi 100%. Jadi nggak perlu terbuang gitu. Maksudnya dari A ke B itu bisa 100% gitu. Nah, kalau misalkan Nanda dan Melisa menemukan suatu hukum itu, maka ambil aja hadiah Nobelnya di Swedia sana, dapatnya itu. Nah, jadi itulah tantangan kita ke depannya, bagaimana sih kita mau membuat kayak semacam adalah gitu. Jadi di sini saya mau beritahu bahwa tidak ada dimanapun itu yang bisa mentransfer energi itu benar-benar 100%. Nah, efisiensi itu berapa? Efisiensi itu kayak semacam berapa persen yang keluar daripada itu yang enggak efisien lah. Tahu teman-teman tahu kan apa artinya efisien?
efisien. Maksud saya ngerti kan penjelasannya? Ngerti bang. Ya, jadi Ngerti. itu ya artinya efisiensi. Nah, jadi kita udah tahu dari bahwa suhu awal katanya 800 Kelvin. Nah, katanya efisiensinya 40%. Ya, 800 Kelvin katanya 40%. Nah, kalau misalkan efisiensi maksimumnya dinaikkan 10%, kalau dinaikkan 40 ke 50% pasti bertambah 10%. Nah, berapa suhunya dari 800 Kelvin ini agar bisa menjadi 50%? Nah, disinilah kita mendapat. Nah, jadi ada suatu rumusan yang dimana dalam suatu rumusan efisiensi didefinisikan sebagai ini, yaitu N. N ini adalah efisiensi, ya bentuknya kayak N, adalah 1 dikurangi T2 dibagi T1. Ya. Nah, efisiensi pertama dikasih tahu katanya 40%. Kalau 40% itu berapa teman-teman kalau didesimalkan? 0,4 yang adalah 1 dikurangi T2 nya berapa? Nggak tahu ya, ini nih cari ya T2 ya. T1 nya berapa? Suhu pertama 800. Nah, jadi berapa nih teman-teman? Ayo, bisa dicari? Ada yang tahu berapa T2 nya? Ini bisa kita kali 800 ya. Kita kedua ruas kita kali 800. 8 kali 4 itu sekitar 320, artinya yang adalah 800 dikurangi T2 artinya ya. Jadi T2 nya adalah 800 dikurangi 320. Berapa hasilnya? 800 kurangi 320 Ada yang tahu? 480. 480 Kelvin. Nah, jadi di sini kita udah dapatkan suhu kedua. Nah, jadi ini suhu kedua jika efisiensi mesinnya itu sekitar 40%. Nah, jadi kalau misalkan T1-nya 800 Kelvin, maka T2-nya pada saat efisiensi maksimum persen itu adalah 480 Kelvin. Nah, jadi kita udah dapat keadaan yang pertama yang dimana efisiensi 40%. Nah, selanjutnya kita mencari T1 setelah suatu keadaan kedua. Nah, selanjutnya kita akan mencari keadaan kedua. Nah, jadi begini. Dikasih tahu kalau misalnya keadaan kedua efisiensinya kan 50% nih. Nah, maka efisiensi yang kedua dikasih tahu katanya adalah sekitar 50%. Nah, 50% ya. Dan diketahui artinya T2 nya tadi seperti kita dapat itu 480 Kelvin. 480 Kelvin. Nah, di sini yang ditanya adalah apa sih? Suhu tinggi, suhu respior ini harus diubah menjadi berapa gitu. Jadi kita memasukkan rumus, artinya efisiensi kedua akan sama dengan 1 kurang T2 per T1 aksen. Ini T1 aksen ya. Ini dia nih yang kita cari aksennya. Ya. Jadi efisiensi kedua itu definisikan 0,5 ya. 0,5 yang akan sama dengan 1 dikurangi T2 480 dibagi T1 aksen. Ini berapa teman-teman? Adik-adik, berapa jawabannya? Berapa T1 aksennya? Ayo. Ini bisa kita kali dengan apa? Gini lah kita dapat ya. Artinya kita dapatkan 0,5 T1 aksen dikali T1 aksen ada dikurangi 480. Jadi kalau kita bisa mendapatkan, artinya kalau kita kurangkan 0,5 T1 ya, 0,5 T1 aksen adalah 480. Artinya ini kan setengah. Jadi T1 aksennya berapa teman-teman? 480 dikali 2 dong. Berapa 48 kali 2? 960. 960 Kelvin. Ya, di sini paham adik-adik pembahasannya. Jadi rumusnya di sini kita harus tahu dulu ya. Rumus ini efisiensi. Nah, jadi ada keadaan awal
Dimana keadaan awal dikasih tahu bahwa efisiensi maksimum mesin adalah 40%. Nah, selanjutnya ada keadaan yang kedua, yaitu 50%. Jadi kita mencari pertama-tama mencari efisiensi pada saat 40% untuk bisa mencari T2. Kita mendapatkan dari T2. Setelah mendapatkan T2, kita masukkan ke dalam efisiensi 50%. Di mana diketahui bahwa T2 480 Kelvin. Di mana di sini dikasih tahu bahwa adalah suatu T1. Ya kan? Kalau T1 itu akan kembali ke keadaan awal. Jadi, kita buat ke dalam T1 aksen. Jadi kita substitusikanlah T2 ini ke dalam persamaan efisiensi, sehingga kita mendapatkan T1 aksen adalah 960 Kelvin. Jadi kita mendapatkan suhu reservoir suhu tinggi ini harus menjadi 960 Kelvin. Di sini paham teman-teman? Paham bang. Paham ya? Oh ya, yang kayak ini loh, menjumlahkan suatu persamaan linear, tahu? Kayak gini, yang kayak gini nih, tahu ya teman-teman, nih pelajaran SD lah ya. Bagaimana mau mencari T1 aksen, bagaimana di sini kalau kita ini mencari dapat T2, udah tahu ya teman-teman ya? Tahu bang. Nah, menyamakan penyebut. Nah, jadi untuk yang pertama kita dapat 960 Kelvin. Ya, kita lanjut ya soalnya ya. Di sini paham ya? Paham bang. Oke, next. Nah, di sini ada soal sama sih, hampir mirip, yang juga berkaitan tentang efisiensi. Nah, jadi di sini dikatakan ada sebuah mesin turbin. Mesin turbin ini memakai uap. Nah, dikasih tahu bahwa uapnya itu katanya 823 Kelvin. Jadi kita buat di sini T1-nya adalah ini 550 derajat. 550 derajat Celcius. Ada yang tahu kalau misalnya diubah ke Kelvin berapa? Berapa 550 derajat Celcius ke Kelvin? Ada yang tahu? Yang ditambah 373 itu ya? Tambah 273. Bukan 373. 273 ya. Ini mutlak. Ini suhu mutlak. Oke, ingat ini ya. Ingat. Kalau misalkan ada Celcius, kalau mau diubah ke mutlak yaitu Kelvin, kita harus menjumlahkan derajat Celcius ini dengan 273. Oke? Paham? Jadi berapa nih? 550 tambah 273. 823 bang. 823 Kelvin. Good. 823 Kelvin. Nah, jadi kita udah dapat ya T1-nya, T1 mutlaknya. Nah, selanjutnya kita mencari berapa nih T2? Berapa nih? Hitung coba. Ada yang tahu? Berapa suhu mutlaknya? 308 bang. 308 Kelvin ya. Jadi kita udah dapat suhu mutlak daripada T1 dan T2-nya. Ya udah, karena di sini dikatakan efisiensi maksimum. Efisiensi maksimum kan tadi didefinisikan sebagai ini kan. Kayak N gitu, 1 dikurangi berapa? T2 per T1 per T1 dikali 100%. Karena dikatakan efisiensi maksimum. Nanti kalau misalkan kita lihat, kalau misalnya efisiensi maksimum, maka kita kalikan dengan 100%. Ya udah, substitusikan saja teman-teman. Berapa hasilnya? Ada yang tahu? Ini substitusikan nih, T2-nya ke sini, T1-nya ke sini, dikali 100%. Ayo, ada yang tahu? Jadi 1 dikurangi 308 dibagi 823 dikali 100. Kan begitu. Kalau 100% kan 100 per 100 ya. Jadi 1. Jadi 823 dikurangi 308 dibagi 823. Berapa nih? Ayo. Gampang ya. hasil akhirnya aku dapat 62, sekian bang. Jadi dibulatin 63. 62. Oke, betul sekali. Jadi jawabannya tadi berapa? 62,5 ya.
Ya, jadi efisiensinya kita dapatkan, Dek. Jadi paham, adik-adik? Segini, ini kan dikatakan bahwa dalam satu mesin. Jadi kalau misalnya satu mesin hanya dikatakan dalam suatu materi ini aja, di mana diketahui di sini kita lihat ada T1, keadaan awal dan keadaan akhir. Ditanya efisiensi. Kalau misalkan ditanya efisiensi dan diketahui ada suhu awal dan suhu akhir, ya udah kita substitusikan saja ke dalam persamaan efisiensi maksimal. Ya, kalau misalkan dikasih tahu berapa efisiensi 80%, kita kalikan 80% seperti itu. Nah, karena sini efisiensi maksimal, maka kita kalikan 100%. Jadi, kita dapatkan 62,5% atau kita bulatkan jadi 63%. Ya, gampang ya adik-adik ya. Jadi jawabannya adik. Di sini ada yang bingung? Gampang lah ya. Aman. Oke. Next. Bagus. Oh ya, ini mau di screenshot aja atau nonton di YouTube aja nanti adik-adik? Aja bang. Tapi nanti nonton di YouTube juga bang. Oh, mau di screenshot? Sebelumnya ada di screenshot? Kok bang, udah di screenshot. Oke. Udah bang. Next ya. Masih gampang. Semoga lah UTBK-nya keluar kayak gini ya. Ya, next. Ini kayaknya efisiensi juga. UTBK. Apa, Dek? Semoga tidak merasakan UTBK. Amin. Kalau misalnya UTBK kan nilainya gimana sebelumnya di rapot, bagus kan? Tinggi ya kan? Pasti lah. Naik. Wow, bagus. Mau ambil di mana? USO? Iyo. Amin, semoga lolos lah ya. Kalau bisa nih saran abang nih ya, kalau mau masuk SNMPTN ikut lomba di online kan banyak tuh kan, kayak lomba di SMA gitu, lomba fisika gitu. Ikutin aja Dekku, ikutin. Nanti sertifikatnya itu bisa dipakai itu buat apa namanya, buat SNMPTN, daftar SNMPTN ya. Kalau misalnya lolos SNMPTN di sekolah ya, saran abang gitu, ikut lomba. Nah, jadi kita lanjut ya, nomor 52. Nah, di sini diketahui sini ada mesin Carnot. Mesin Carnotnya menggunakan reservoir. Nah, di sini diketahui lagi efisiensi lagi ya. Ya udah, rumus N tadi kita masukkan artinya tadi ya. Nah, di sini ada sebuah mesin Carnot yang menggunakan reservoir suhu tinggi. Katanya reservoir suhu tinggi, artinya kita definisikan T1. T1 adalah 727 derajat Celcius. Berapa Kelvinnya? Oh enggak usah. Ini kan Celcius semua ya. Jadi kita nggak perlu lah ubah Kelvin. Nah, tapi ubah aja lah ya. Berapa nih teman-teman? Kalau misalnya ubah Kelvin 727 tambah 273. 1000 bang. 1000 ya. 1000. Sebenarnya gampang aja sih kalau misalnya mau cara cepat. Kamu lihat di sini ratusan ditambah ratusan 900 ya. Puluhan ditambah puluhan 27 tambah 73 100. Jadi 900 tambah 100 1000. Jadi kita nggak perlu mengkalkulator. Di sini pun kita udah nampak di situ. Gunakan trik ya. Jadi T1 adalah 1000 Kelvin. Nah, di sini diketahui bahwa efisiensi adalah 30%. Jadi di sini ditanya apa? T2. Nah, di sini ditanya T2. Ada yang tahu? Ini kan artinya masukkan saja ya teman-temannya. Efisiensi adalah 1 dikurangi T2 per T1. Kan begitu. Coba teman-teman substitusikan. Dapat itu. Ayo, kita belajar bagaimana sih kita mencari lebih tahu. Ayo, berapa jawabannya? Ini kan udah ada efisiensi 30%. T1-nya udah ada. Ya udah, kan kita mau mencari T2. Ada yang tahu berapa hasilnya? Substitusikan efisiensi ke sini. T1 ke sini. Langsung kita dapatkan T2. Berapa? Ayo. 700 enggak, Bang? 700. Iya, betul sekali. Jadi siapa ya tadi yang jawab? Melisa. Iya, Bang. Bagus sekali. Bagus Melisa.
Jadi tadi didapatkan ya 0,3 adalah 1 dikurangi T2 per T1 1000 Kelvin. Nah, jadi kita kalikan 1000 masing-masing. Jadi kita dapatkan T2-nya berapa? 700. Bagus. Nah, kita udah dapat nilai T2. Ini kan Kelvin. Di sini derajat Celcius. Diapakan ayo? Ayo diapakan? Derajat kalau misalnya Kurangin aja lagi. dikurangin. Oke, berapa jadi hasilnya? Dikurangin dengan apa coba? Kurangin 273. 273. Iya, betul. Berapa hasilnya? 427. Good. Oke, paham ya? Gampang lah ya. Ini kan masukkan aja rumus, ya. Paham ya? Efisiensi. Ingat. Oke, next. Soal berikutnya. Silakan screenshotnya Riko. Nomor 52 nih, agar kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, sekarang kita membahas soal yang 62 ya. Ini efisiensi lagi. Sekarang kita bakal ke efisiensi sampai paham efisiensi itu apa. Nah, di sini katanya ada sebuah mesin kalor Carnot yang bekerja di antara dua reservoir. Reservoir yang pertama, artinya di sini ada dua reservoir ya, dua efisiensi dua mesin. Jadi kita buat T1 itu didefinisikan 527 derajat Celcius. Berapa nih 527 derajat Celcius? Itu sekitar berapa ya? Kita tambahkan aja langsungnya 800 ya. 800 Kelvin. T2 itu berapa? 227 derajat Celcius T2-nya. Bukan. 127 ya, 127 derajat Celcius. Kalau misalnya kita mengubah ke Kelvin, kita tambah 273, kita dapatkan 500 Kelvin. Nah, selanjutnya kita 400, Bang. Iya, 400 bang. Oh iya 400 ya, lupa bang nih. Aduh. 400 betul 400 Kelvin. Nah, selanjutnya ini kita mau mencari apa sih namanya? Oh ya, ini T2 ya. Selanjutnya T1 aksen. Ini kan T2. T1 aksen ini 127 derajat. Karena ini kan dua reservoir. Yaitu T1 keadaan awal dan T1 keadaan akhir. Ini T1 keadaan akhir, T1 keadaan awal. Jadi kita lihat di sini T1 keadaan akhirnya itu 227 derajat Celcius ya. 227 derajat Celcius. Ini kan sama aja nih peluangnya. Ini bertambah 1, jadi kita buat 500 Kelvin. Nah, selanjutnya kita mencari efisiensi mula-mula. Nah, efisiensi mula-mula kita samakan ke dalam suatu persamaan tadi ya. Jadi kita pertama-tama harus tahu efisiensi mula-mula. Dimana efisiensi mula-mula didefinisikan ini? Artinya efisiensi pertama adalah 1 dikurangi T2 dibagi T1 dikali 100%. Substitusi kan T2 dan T1. T2 nya 400, T1 nya 800. Karena misalnya T2 per T1 artinya 800 per 100. Jadi berapa? Setengah ya, atau gini lah, 1 dikurangi 400 per 800 ya, kita kali 100%. Ini kan setengah ya. Jadi kita dapatkan berapa tuh, ayo? 100 dikurangi itu, jadi kita dapatkan sekitar 50% ya. 50% ya, ini efisiensi pertama. Setelah kita mendapatkan efisiensi mula-mula, kita lanjut ke dalam suatu efisiensi akhir, dimana efisiensi akhir dikatakan bahwa artinya efisiensi kedua. Efisiensi kedua artinya adalah 1 kurang T2 per T1 aksen dikali 100%. Nah, kan kita mau mencari nilai efisiensi N2 nya.
ya udah kita substitusikan seperti data-data yang di sini. Dikasih tahu bahwa artinya efisiensi 2 adalah 1 dikurangi T2. T2 didefinisikan 400. T1 aksen didefinisikan 500 dikali 100%. Ini 500 dikurangi 400 sekitar 100/500 ya, dikali 100%. Ya, berapa tuh ayo adik-adik jawabannya? 100/500 kali itu sekitar 100/500. Berapa? 20 ya? 1/5. 20%. Ya, Iya, jadi kita dapat 20%. Iya, jadi jawabannya berapa nih? 50% dan 20%. Jawabannya adalah C. Di sini paham adik-adik? Paham bang. Paham ya? Bang Oke. berarti reservoir tinggi itu cuman untuk selalu sebagai T1 ya bang? Iya. Jadi begini, kita melihat di sini ya. Di soal. Di sini ada sebuah mesin color Carnot yang bekerja di antara dua reservoir. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa T1 di sini itu 527 derajat. Nah, T2 itu 127 derajat Celcius. Nah, apabila reservoir suhu tinggi artinya berbeda. Ya, artinya setelah daripada T1 aksen. Artinya ini diubah reservoir suhu tingginya itu. Nah, jadi 227 derajat Celcius. Jadi di sini ada dua kemungkinan yaitu T1, T2 dan T1 aksen. Artinya dua reservoir ini adalah hal yang berbeda di situ ya. Di sini paham adik-adik, jadi akan selalu tinggi ya. Kita pahami soalnya dulu. Kita substitusikan seperti apa yang diadakan di data-data ya. Seperti yang dikatakan tadi ya, adik bilang yang katanya apabila reservoir suhu tinggi diturunkan. Kalau misalnya diturunkan artinya 527 derajat Celcius ini diturunkan. Artinya sama dong. 527 Celcius ini kan yang artinya T1 sama aja diturunkan. Jadi 227. Jadi kita lihat di sini kata diturunkan. Di sini paham adik-adikku? Paham ya? Misalnya lah bang, soalnya itu diketahui itu bersuhunya 127 dan 527 gitu bang. T1 nya tetap 527 atau 127 bang? 127 dong. 127 adik. Kan Tergantung urutan soal dikasih tahu yang mana duluan gitu bang. bukan. Nggak harus. Bagaimana coba kalau misalkan ada soalnya? Ayo. Jadi enggak loh. Misalnya gini kan, Bagaimana? misalnya soalnya kan bang, sebuah mesin color Carnot bekerja di antara dua reservoir bersuhu 127 derajat Celcius dan 527 derajat Celcius. Berarti T1 nya itu jadi 127 gitu bang? Iya. Atau tetap iya? Iya. Karena di sini katanya di antara dua reservoir. Tapi tergantung kalau kamu mengubah ini T1, ini mengubah T2 kan tergantung. Tapi dikarenakan di soal dikatakan bahwa didahulukan ini, jadi kita menganggap ini T1. Sebenarnya tergantung kita. Kita mau menamakan ini T2, ini kita mau menamakan T1 kan bebas. Tapi karena kita di sini dikatakan dalam soal sesuai soal dan di sini pun jawabannya sesuai soal, kan ini kan 50%. 50% ini efisiensi yang pertama. Kan begitu. Nah, di situ paham adik-adikku? Paham bang. Paham ya? Oke. Jadi nggak selalu. Ini kadang ada soal yang dibongkar-bongkar loh. Jadi kita jangan terlalu berpengaruh ke dalam soal ini. Tapi kita lihat kata kuncinya. Kalau misalkan reservoir kita anggap ini sebagai T1, di mana diturunkan, artinya T1 aksennya ini diturunkan reservoir suhu tingginya. Kalau kita lihat 527 dan 127, tinggiannya mana? Tingginya mana adekku 527 dan 127? 527 bang. Nah, jadi dikatakan apabila reservoir suhu tinggi. Jadi suhu tingginya kita di sini, ini dong. Artinya diturunkan menjadi 227 derajat Celcius. Ya udah, kita mencari dengan rumus efisiensi. Paham ya adik-adik ya? Paham bang. Oke, next.
Nah, di sini kita membahas soal ini. Di sini katanya ada suatu mesin Color Carnot. Ya, mesin Color Carnot ini katanya mempunyai efisiensi katanya. Efisiensi 60%. Jadi kita buat efisiensi yang pertama 60%. Selanjutnya di mana efisiensi ini dioperasikan dua reservoir. Nah, reservoir Color yang rendah bersuhu 27 derajat Celcius. Rendah artinya agar mesin Carnot tersebut daya geraknya menjadi 80%, maka diperlukan naikkan suhu reservoir Color itu berapa? Nah, dia dikatakan di sini bahwa ada mesin yang dimana dioperasikan dengan dua reservoir Color. Ya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat, artinya jika ada suatu suhu rendah, ada juga suhu tinggi. Jadi sini ada dua kemungkinan, yaitu 60% dan 80%. Nah, ditanya berapa suhu tingginya dari kenaikan tersebut. Nah, jadi kita bisa buat yang pertama. Efisiensi yang pertama, seperti kita tahu bahwa rumus efisiensi definisikan 1 kurang T2 per T1. Efisiensi pertama 60%, 60 per 100 0,6 adalah 1 dikurangi dengan oh, 27 derajat Celcius kita ubah ke Kelvin ya. Jadi 300, Pak. 300. Ya, kalau kita ubah 27 derajat Celcius ke Kelvin 300 ya. T2-nya 300 per T1. Nah, berapa nih adik-adikku? T1-nya. Kita kalikan T1 ya. Kita kalikan T1. 0,6 T1 adalah T1 kurang 300. Iya kan? Jadi kita tes 0,6. Ya udah kita kurangkan. Jadi 1 kurang 0,6 T1 adalah 300. 0,4 T1 adalah 300. Jadi T1-nya adalah 4 per 10 atau 300 per 4 atau sekitar berapa tuh? 3000 per 4 tadinya ya. Jadi kita dapatkan jawabannya sekitar berapa? 3 per 4 750 ya? 750 Kelvin. Iya, Bang. Nah, kita udah dapat T1. Artinya ini efisiensi yang pertama, di mana kita dapatkan T1 750 Kelvin. Selanjutnya kita mau mencari efisiensi kedua, di mana definisikan efisiensi kedua artinya 1 dikurangi T2 per T1 aksen. Nah, kita meninjau di sini katakan bahwa suhu rendah. Nah, suhu tingginya itu T1 aksen. Ya, jadi gini, kita mencari nih efisiensi dikatakan 80%. Ingat, 80 per 100 0,8. Jadi 0,8 adalah 1 dikurangi T2. T2 didefinisikan sebagai berapa tadi T2 tuh? 300 ya. 300 dibagi T1. Ya udah, berapa nih Adik-adik? Dikali T1 lagi. 0,8 T1 kurang 300. Kalau kita kurangkan 0,2 ya, 0,2 T1 adalah 300. T1 adalah 300 per 2 ya. 3000 per 2. 3000 per 2 1500 Kelvin. Ya, jadi kita udah dapat nilai T2 dari 1. Kan di sini beritahu diperlukan kenaikan suhu. Kalau misalnya kenaikan suhu itu artinya adalah suatu delta atau perubahan. Berapa nih tadi adekku? Perubahan dari 1500 Kelvin ke 750. Jadi kita bisa buat delta T akse. Delta T adalah T1 aksen dikurangi T1. Jadi jawabannya 1500 dikurangi 750. Berapa yuk? 750. 750. Oke, good. 750 Kelvin. Jadi jawabannya di sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Paham ya? Oke, good. Next.
Nah, di sini kita membahas tentang apa nih, perubahan suhu. Ya, artinya ini kayak semacam ada energi di sini, energi. Yap. Nah, di sini kita akan memahami sedikit tentang usaha dan energi, ada kaitannya mungkin ini soal Holtz mungkin ya. Nah, jadi gini. Di sini katanya ada sebuah peluru. Nah, peluru ini bergerak. Tapi sebelumnya kita ketahui bahwa artinya di sini kita lihat di sini ya, ada peluru. Dia katanya punya kecepatan di mana massa peluru ini dikasih tahu katanya 20 gram. Nah, kecepatan peluru ini dikasih tahu adalah 200 meter per second. Nah, jadi peluru ini dia itu ada saatnya dia bertumbukan dengan balok es. Pada saat sekian detik kemudian dia menumbuk jedar. Nah, selanjutnya peluru berhenti dan tertanam di dalam es. Nah, di sini keadaan kedua, ini keadaan pertama. Ini keadaan kedua, dia tertanam di dalam es ini. Nah, kita anggap bahwa semua perubahan energi dalam terjadi pada peluru, terjadi suatu perubahan energi dalam peluru. Di sini diketahui bahwa jenis suatu kalori jenis perak itu adalah 230 joule. Nah, dikasih tahu berapa perubahan suhu maksimal yang ditumbuhkan ini. Berapa suhunya? Kalau misalkan kita pikirkan ini ya, kita lihat dulu di sini. Kalau misalkan dia ditembakkan ke dalam suatu es ini, tentu dia akan terjadi suatu perubahan energi, yaitu perubahan energi kinetik. Jadi kita lihat, kalau misalkan ada benda bergerak, dia menembus sesuatu, pasti energi kinetik itu akan ditransferkan ke dalam suatu energi lain. Ingat, hukum tekanan energi, di mana energi itu bisa diubah ke energi lain. Contohnya apa? Nuklir. Nuklir itu punya energi, dia bisa diubah ke dalam suatu energi listrik. Air, generator air itu kan digerakkan oleh suatu gaya yang diberikan oleh air, dia bisa diubah ke dalam energi listrik. Kebalikannya, jadi energi itu bisa terjadi atau bisa kita ubah ke dalam suatu energi lain ya tanpa merubah suatu energinya. Di sini paham adik-adikku. Jadi di sini ketahui, kalau misalkan ini kan ada benda, jika ada benda yang memiliki suatu kecepatan, tentu dia mempunyai energi kinetik. Ingat, kalau misalkan orang ada suatu bendanya jatuh, entah bendanya melesat ke kanan, ke kiri, kata kuncinya punya kecepatan. Itu dia mempunyai energi kinetik. Apa sih definisi energi kinetik itu? Ada yang tahu? Rumus energi kinetik adik-adik? M kali V kuadrat, Bang. Setengah M V kuadrat. Ini rumus energi kinetik. Ya. Rumus kalor apa? Kan ini kan energi kinetik itu mau diubah ke dalam bentuk kalor. Diketahui di sini bahwa karena dia menumbuk es. Es itu ada kaitan dengan suhu. Suhu itu kita kaitkan dengan kalor. Jadi apa definisi rumus kalor itu adik-adik? Ada yang tahu? Massa dikali kalor jenis dikali perubahan suhu. Nah, jadi di kondisi ini bukan ibaratkan, dia mengubah perubahan energi kinetik ini ke dalam suatu bentuk kalor. Jadi kita akan samakan, artinya energi kinetik ini akan ditumbuhkan dengan kalor. Karena dia bertemu, maka akan sama dengan kalor. Ya udah, kita tuliskan energi kinetik yaitu setengah dikali massa dikali V kuadrat adalah kalor, yaitu M kali C kali delta T. Di sini masanya sama kan? Karena dia menumbuk. Masanya sama. Jadi kita buat setengah dikali V kuadrat adalah C kali delta T. Nah, di sini kamu mencari nilai delta T. Ya udah, delta T-nya adalah setengah V square dikali C. Kan begitu. Jadi berapanya yuk adik-adik? Diketahui V square-nya tadi kan kecepatan ya, 200 ya. Kalau 200 dikuadratkan 400. Ya kan? C diketahui kalor nih 230. Berapa yuk? Setengah dikali 400 dikali 230. 23 kali 4 berapa? 12, 8, 92, 900. Berapanya yuk?
200 lah ya, kita 200 dikali 230 berapa? Bang, itu C-nya nggak di bawah, Bang? C-nya. Bentar ya, saya lihat dulu. Iya. Oh, jadi per se Bentar. Oh iya ya. Oh iya, lupa saya nih. Benar. Sorry nih ya, ini saya lupa nih. Nah, kalau kita lihat di sini delta T artinya setengah V square per C ya. Jadi setengah V square tapi berapa? 400 ya. C-nya 230. 200 per 230. Gitu ya? iya, Bang. 173,9, Bang. 173 Koma koma 9. 9. Jadi konsepnya adalah dia itu, kita lihat di sini bahwa dia itu mengubah energi kinetik ke dalam bentuk kalor. Tapi di sini gak ada jawabannya ya. 173. Oh iya, bertambah ya, 173 ya. Nah, jadi bertambah 173 derajat Celcius. Oke, jawabannya D ya. Benar sekali. Nah, di sini paham adik-adik? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Kenapa dia tadi bertambah, Bang? Karena energi ini terjadi suatu perubahan energi pada peluru. Ini nih, karena misal di sini kan kita lihat bahwa terjadi suatu perubahan energi kinetik. Di mana perubahan energi kinetik ini terjadi pada peluru. Nah, sehingga perubahan energi kinetik ini akan ditambahkan ke dalam kalor. Artinya ingat, energi kinetik dan kalor dijumlahkan, maka akan mengalami suatu penjumlahan di situ. Maka akan terjadi suatu pertambahan karena di sini ditanya adalah suatu energi kinetik dan kalornya ditambahkan. Kalau misalkan ada misalnya ini, kalau kita menggesekkan atau misalnya memukul benda atau misalnya gimana ya? Misalkan ada masa kali kecepatan gitu menumbuk benda atau menumbuk tembok. Tentu akan terjadi suatu perubahan energi di sini. Jedar. Nah, perubahan energi ini akan meningkatkan suhu di sini. Yang dimana kita ingat bahwa tidak semua energi itu diubah ke dalam bentuk itu. Pasti ada energi yang keluar. Yaitu adalah bentuk energi suhu. Maka diubah ke dalam suhu, tidak ke dalam bentuk tenaga. Nah, suhunya maka bertambah dengan 173. Jadi kita bisa buat di sini bertambah, adik-adik. Ya? Paham ya, adik-adik ya? Paham, Bang. Ya. Gampang sih ini soalnya nih. Bang, Bang. Ya. Itu kan V kuadrat kan. V-nya kan 200 meter. Kalau kuadrat nggak 40.000. Oh iya, 40.000 artinya ya. Iyalah, kita anggap 40.000. Kalau dia setengah kali 40.000 per 230 tadi dapatnya 86,9. Oh iya, aduh, lupa kita lihat. Jual lagi. Ya, pas. Aduh, salah saya lupa tadi. 400 ini kan harus 400 dikali nih ya. Oh iya, jadi salah nih, bukan D nih. Jadi jawabannya benar. Jadi bertambah berapa? Ya. Betul sekali, bagus Melisa. Artinya kamu nangkap. Tapi bagus juga buat apa namanya Nanda. Artinya Nanda juga memperhatikan, good. Artinya saya salah apa konsentrasi tadi artinya. Jadi kita dapat ya bertambah artinya 86,9 ya. Jawabannya ada berapa? Oke. Good. Ada lagi di sini, koreksi juga di sini. Ayo kita aktif di sini ayo. Ada lagi yang salah di sini yuk. Tidak ada ya? Udah sih kayaknya, Bang. Udah, Bang. Sudah? Paham semua? Oke. Paham, Bang. Next. Ini kayaknya berkaitan tentang kalor. Kita baca dulu. Nah, katanya di sini ada S. S-nya itu bersuhu minus 8 derajat Celcius. S-nya bersuhu minus 8 derajat Celcius. Yang dimana S-nya ini bermassa M1 gram.
Nah, jadi sini kita anggap ada S. S-nya bersuhu minus 8 derajat Celcius. Dia bermasa M1. Ada saatnya S ini dicampur dengan air. Jadi kita anggap ini air dicampur dengan air, ditambah artinya ini air. Dimana airnya itu katanya bersuhu 12 derajat Celcius dicampurkan. Ditahu bahwa M2 di sini artinya masanya M1 tambah M2 ya, keduanya ya, karena dijumlahkan. Nah, pada saat kesetimbangan suhu, ingat, jika ada dua benda yang berbeda suhu, maka akan terjadi suatu kestabilan di situ yang mengakibatkan suatu suhunya berubah, sehingga terjadi misalkan ada air panas tambah air dingin, maka akan berubah jadi hangat, akan terjadi suatu kesetimbangan di situ. Nah, kalau misalkan ada es, jadi kasih air panas, tentu dia akan mengalami suatu pelelehan atau peluburan. Nah, jika diketahui kalor S-nya 80 kalori per gram, maka massa es yang melebur itu berapa? Nah, jadi kita bisa menggunakan di sini apa namanya asas Black. Disebut namanya asas Black. Jadi asas Black itu adalah suatu penjumlahan daripada suatu kalor, ya, dimana akan menghasilkan suatu hasil kalor. Kita tahu bahwa MC delta T akan sama dengan MC delta T. Jadi rumus daripada asas Black itu didefinisikan ini, dimana ini kita anggap sebagai kondisi 1 dan ini kita anggap sebagai kondisi 2. Ini kita namakan sebagai asas Black. Ingat itu ya, pelajaran di SMP pun sudah kita pelajari. Nah, jadi karena di sini kita lihat ada suatu penjumlahan antara air dan es, maka Q1 ditambah Q2. Q1 tambah Q2 ini akan menghasilkan Q3. Nah, jadi kita bisa melihat di sini. Kalau misalkan kita lihat di sini ya, di mana es, tentu es ini akan berubah menjadi air karena dijumlahkan. Maka kita bisa anggap bahwa ini adalah massa es dan ini adalah apa? Kalor es juga. Maka kita buat M1 dikali CS dikali delta T ya ditambah massa dikali kalor lebur S yang akan sama dengan M massa air dikali C air dikali delta T. Ya udah, karena di sini kita mau mencari nilai perbandingan M atau M aja M1 kita di sini. Jadi kita bisa buat bukan M1. Ini masa kalor jenis S ini kita dapatkan daripada S ini. Nah, ini kan M ini merupakan suatu penjumlahan hasilnya gitu loh. Nah, M1 ini kita definisikan sebagai berapa tadi tuh? M1 ya tetap ya. M1 CS itu adalah sekitar mana nih CS? Kalor S CS. Ini ya 0,5 dikali delta T itu sekitar 8. Selanjutnya yang akan kalau kita jumlahkan tentang massa dikali kalor lebur S. Kalor lebur S didefinisikan 80. Ya, kalau ini minus 8 sampai 12 kita bisa ubah situ ke dalam bentuk delta T, dimana massa air kita lihat di situ sama dengan berapa tuh massa air? M2 jadi ya. Massa air kedua dikali C air, ingat 1. Kalau misal C air itu akan sama dengan 1. Selanjutnya kita mencari nilai delta T. Dimana kita tahu delta T itu sama dengan berapa sih? 12 ya. 12 derajat Celcius. Nah, berapa nih? 0,5 kali 8 berapa? 4 ya jadinya. M1 dikali 4 ditambah 80 M akan sama dengan 12 M2. Jadi ini kita bisa bagi 4 ya. M1 tambah 20 M akan sama dengan 12 bagi 4 itu berapa? 3 M2. Jadi kita mau mencari nilai M, berapa hasilnya?
3M2. Ini kita tunggu. Ini kita dapatkan sekitar M1, 4M1. Oh, ini nggak perlu. M1 tambah 20M adalah 3M2. M1 adalah 3M2 dikurangi M1. Kan begitu. 20M1. Enggak. M1. Oh, kita mencari nilai M. Jadi nilai 20M adalah 3M2 dikurangi M1. M-nya adalah 1/20 3M2 dikurangi M1. Ada nggak jawabannya? 1/20 dikali 3M2 kurangi jawabannya ya. Ya. Jawabannya ya. Nah, di sini tuh paham ya konsep teman-teman ya. Jadi gini, kita harus tahu dulu kalor itu bagaimana, atau kita definisikan sebagai asas Planck. Nah, di sini kita tahu S bersuhu diketahui bahwa M1 gram ini S dijumlahkan dengan air. Artinya adalah penjumlahan antara S dan air. Nah, di situ terjadi kesetimbangan suhu. Nah, terjadi kesetimbangan suhu itulah yang akan mengakibatkan suatu air situ, di mana S-nya akan melebur gitu. Jadi kita akan menambahkan MC delta S atau QS dan kalor lebur S, yang dimana akan menghasilkan air. Jadi kita matematikakan gampang lah ya. Ini juga aljabar linear gampang. Jadi kita akan dapat 1/2 dikali 3M2 kurang M1 ya. Paham ya teman-teman ya? Ada yang mau ditanyakan? Itu CS 0,5 tuh dari mana, Bang? CS kalor S. Mungkin ini kita lihat sini ya, bahwa kita tahu bahwa kalor air itu 1 dan CS itu didefinisikan sebagai 0,5. Mungkin ini apa sih namanya? Seperti yang diketahui sih. Karena di sini secara umum ya, biasanya kalau misalnya C air itu didefinisikan sebagai satu kalor per gram derajat Celcius, dan CS itu adalah sekitar 0,5 kal per gram derajat Celcius. Jadi kalau misalkan di soal tidak disebutkan bahwa nilai C ini, kita ingat ini ya, apa sih namanya, nilai kalor jenisnya. Jadi teman-teman, ini untuk kalor jenis air, ini untuk kalor jenis es. Kalau misalnya kalor jenis es itu setengah daripada kalor jenis air, ya. Ini sebenarnya ada tetapannya mungkin ya. Di sini paham ada, Dek? Bang, sama satu lagi yang delta di S-nya itu 8 aja atau mau pakai minus 8, Bang? Yang mana itu? Yang ini delta T yang bagian S, iya. Oh, ini saya rasa ini gak usah lah. Gak usah, karena di sini kita melihat ke dalam bentuk suhunya saja. Gak usah lah minus 8 ini kayaknya nih. Gak usah. Karena pun kita dapatkan 1/20 ya. Hasilnya pun kita dapat. Ini gak usah, Dek, gak usah. Ini pun sama nih kan, delta T pun dalam air pun tuh sekitar 12 derajat Celcius. Jadi kita meninjau ke dalam bentuk S-nya saja. Dari tetapan dari apa namanya? Tinjauan dari 0 derajat Celcius, ya. Kita nggak usah buat minus 8 nanti akan berkurang nanti jadinya tuh. Tandanya akan berkurang juga. Iya, Bang. Tadi saya mikirnya kalau dia jadi minus dikurang gitu, dia jawabannya jadi M sama dengan 1/20 kali 3M2 ditambah M1. Bertambah. Kalau Jadi tadi minus 8. coba
Ulang lagi ya. Kita coba lagi ya. Kalau kita ubah ini dengan delta T ya. Delta 8 kita dapatkan jawaban berapa ini? Nah, tadi kita dapat 0,5 dikali minus 8 ya, coba ya. Jadi kalau misalnya minus 8 dikali 0,5 itu sekitar 0,4 ya, minus 8,4. Minus M1. Coba berapa hasilnya itu? Sekitar berapa? Dapatnya tadi berapa? Beda tuh cita di Melisa. Genap juga tetap 4 ya bang. Kayaknya sih beda ya. Tapi kalau kita menganggap ini jadi positif, ini kita dapatkan E. Tapi cobalah teman-temannya, coba di rumah. Nanti kita bahas minggu depan lah ya. Besok ada pertemuan besok hari Selasa lah kita bahas nanti. Nanti saya baca juga nih soalnya pun ya. Tapi sebenarnya ini kita bisa coba lah, misalkan di soal ini tidak ada jawaban itu, kita ubah 8 derajat aja. Tapi kalau misalnya nggak ada jawaban itu, kita ubah minus 8. Tapi kalau misalkan keduanya ada, kita masukkan aja seperti yang masuk akal, yaitu minus 8 karena dikatakan di minus 8 derajat Celcius ya, karena kita mau ambil patokan dari 0. Tapi kalau misalkan dia pro 8, ya udah kita sebutkan 8. Jadi mungkin di sini kita disuruh soal ini kita harus analisa lagi, artinya gak cuma sekedar mendapatkan jawaban, tetapi bagaimana sih kita mau menalar dalam suatu soal dan jawaban ini ya adekku. Tadi Melisa dapat berapa tuh kalau misalnya minus 8, coba dapat berapa hasilnya? Tinggal diganti arahnya aja gitu bang. Jadi kalau jawaban ini kan tadi, jadi kan ini kan sekitar berapa sih ini? 4 ya. Jadi minus M1 kan? Minus M1 kan? Iya, terus kan diubah arahnya kan? Jadi kita ubah min M1 ditambah 20M adalah 3M2 gitu. Karena kita mau mencari nilai M. Mana ini kok gak nampak nih? Jadi minus M1 kurangi atau gini, 20M adalah 3M2 tambah, oh kita dapat jawabannya nih. Artinya benar, M nya adalah, ya itu tadi perubahan ini ya. Jadi arahnya aja negatif dan positif, maksud kamu gitu. Mungkin jawabannya antara A dan enggak. Tapi kayaknya yang bagus itu jawabannya E nya deku. Jadi jawab aja lah E ya. Karena di sini gak ada jawabannya nih, kita lihat. Oke. Oke, next. Nanti kita bahas aja ke depannya ya, karena kita mau ngerjakan soal banyak-banyak ini. Intinya konsepnya tahu lah tadi kita ya. Nah, di sini ada sebuah tabung gas dengan volume tertentu yang berisi gas ideal. Nah, jadi kita anggap di sini ada tabung gas. Dia mempunyai suatu tekanan P. Ya, kita anggap dia punya tekanan lah. Nah, dia punya akar nilai rata-rata kuadrat kelajuan molekul gas. Artinya di sini kita lihat bahwa jika dalam suatu volume atau misalnya tabung yang punya volume, dia punya molekul. Nah, molekul ini dikarenakan ada tekanan, dia punya kecepatan. Namanya itu kecepatan rata-rata atau itu VRMS, itu sekitar speed root kayak gitulah VRMS. Ini nanti kalau misalnya kalian kuliah dalam mata kuliah termodinamika, nanti pelajari lagi tentang ini. Ya, tentang akar, tentang kelajuan molekul gas. Ya, itu adalah suatu kecepatan di dalam suatu tekanan. Kecepatan molekul dalam tekanan ya. Nah, di sini ketahui jika ke dalam tabung itu dipompakan gasnya sejenis sehingga tekanannya menjadi 2P. Jadi di sini kita ganti bahwa tekanannya ini bertambah, yang kita anggap bahwa tekanan awalnya itu P, dia berubah menjadi 2P. Nah, di sini dibilang bahwa volumenya tetap, bukan volumenya, tekanan tetap, tetapi volumenya sama, suhunya sama. Nah, jadi yang berubah hanya tekanan. Dari sini, maka VRMS-nya menjadi apa? Nah, itu dia konsepnya ya. Jadi kita lihat di sini, sebenarnya ada rumusan daripada suatu VRMS.
itu adalah akar 3 kT dibagi M. Ini merupakan rumus daripada akar rata-rata daripada suatu kecepatan rata-rata molekul gas. Ya. Nah, di sini kita lihat bahwa yang bergantung itu adalah suhu dan konstanta. Bukan konstanta, ini apa namanya itu ya? Lupa lagi saya. Ini M, ini massa. Nah, jadi kan di sini walaupun volumenya berubah dan tekanannya berubah, apakah di VRMS ini ada tekanan? Tidak kan? Jadi walaupun ada suatu volume, dia itu ditekan dalam bentuk 3P2, 3 berapa? Itu kalau misalnya kita mau mencari VRMS itu tidak akan berpengaruh. Karena kalau kita lihat di sini dalam rumus Ohm daripada suatu kelajuan molekul rata-rata itu 3 akar 3 kT per M. Gak ada tekanan. Jadi kita anggap bahwa dia tetap atau konstan. Ya, jadi jam berapa? Diketahui katanya VRMS kan? Ya udah VRMS lagi. Di sini ada yang bertanyakan, ada adek? Halo? Bingung bang. Bingung. Oke. Bingungnya di mana nih? Bingungnya di mana nih? Ayo. Ini kan teori sebenarnya, teori. Jadi begini, kita ulang lagi ya. Tadi bingungnya di mana? Melisa, bingung di mana? Dari awal sih kayaknya bang. Dari awal. Oke. Jadi gini. Ada tabung. Nah, tabung ini dia itu punya tekanan awal. Jadi kita anggap kalau misalnya tekanan awal dia itu apa sih namanya, tertutup ya, ditutup. Jadi kita anggap di dalam tabung ini itu ada molekul udara. Nah, molekul udara ini dia itu bergerak dengan kecepatan disebut kuadrat kelajuan molekul gas. Jadi di sini nanti ada kelajuan molekul, dia itu bergerak-gerak gitu. Bergerak-gerak molekulnya di sini saling apa lah ya. Dia punya kecepatan VRMS. Nah, di sini kita anggap keadaan pertama. Di mana keadaan pertama volumenya itu adalah volume, suhunya adalah kita anggap suhu, dan tekanannya adalah tekanan. Satu tekanan. Nah, di sini diketahui dalam kondisi kedua, keadaan yang kedua. Tabung yang kedua. Nah, tabung yang kedua ini pun sama, tetapi yang membedakan itu ada tekanan. Tekanannya katanya 2P. Suhunya katanya tetap, volumenya tetap, seperti sini ketahui. Suhunya tetap, volumenya tetap. Karena tabung yang sama di sini. Nah, jadi yang berubah itu kan tekanannya. Nah, jadi ada rumus daripada suatu persamaan kuadrat kelajuan molekul gas. Persamaan kelajuan molekul gas itu didefinisikan sebagai apa sih namanya itu? Kan VRMS. VRMS adalah akar 3 kT dibagi M. K ini konstanta. T ini suhu. M itu massa. Jadi kita lihat di sini. VRMS per VRMS adalah akar 3 kT per M dibagi akar 3 kT per M. Ini VRMS 1 kondisi pertama dan VRMS banding kedua. Kita kan membandingkan nih. Nah, kita di sini kan yang berubah itu volume, tekanan. Di sini ada nggak tekanan? Di sini ada deh. Nggak ada kan? Yang ada K, ada T, ada M. Yang di sini nggak ada tekanan. Jadi kita mengambil kesimpulan bahwa jika
jika ada suatu tabung yang diberikan suatu tekanan berapapun, dia tidak akan merubah suatu kadar kelajuan molekul gas. Nah, di sini kan diketahui bahwa ini adalah keadaan pertama dan keadaan kedua. Jadi dia nggak ada berubah, artinya kita anggap apa? Nggak ada perubahan dalam kecepatannya PRMS. Jadi kita anggap bahwa diketahui jika di situ diketahui bahwa kecepatan keadaan satunya itu adalah PRMS. Kalau misalnya nggak ada berubah, maka kecepatan molekulnya pun juga PRMS. Nah, jadi kita simpulkan bahwa dia tidak ada perubahan PRMS. Jadi kita anggap bahwa artinya PRMS itu akan sama dengan keadaan kedua. Nah, di sini paham Adik? Paham? Paham kan? Paham ya? Oke. Jadi tadi apa yang nggak pahamnya tadi? Siapa yang tadi nggak paham? Melisa? Nanda? Melisa tadi yang nggak pahamnya kenapa? Konsepnya? Konsep sih Bang. Iya. Jadi itu ya pemahamannya ya. Jadi kalau misalkan kita ingat, kalau misalkan di sini dikasih tahu massa daripada tabungnya ini atau massa molekul, nah itu yang berbeda. Kita bisa matematika kan, tetapi di sini tidak ada dalam gimana kita mau memformulasikannya. Sedangkan di sini variabel daripada tekanannya nggak ada. Jadi kita anggap VRMS. Nah, itu ya. Next. Nah, ini apa nih? Di sini nih, ada soal dikatakan dua tabung diisi dengan gas berbeda tapi keduanya berada pada suhu yang sama. Jadi sini katakan ada dua tabung katanya. Tabung pertama, ini ada tabung kedua. Nah, katanya pada suhu yang sama. Kita anggap sama suhunya di sini. Suhu tabung satu dan tabung kedua sama. Nah, diketahui massa A dan Mb adalah berat molekul kedua gas itu. Jadi di sini ada Ma, ini ada Mb. Nah, dengan demikian besar momentum rata-rata molekul. Besar momentum rata-rata adalah Pa dan Pb. Jadi di sini apa sih maksud dari momentum rata-rata? Sudah seperti saya katakan bahwa di dalam kita anggap bahwa dalam tabung ini punya gas, partikel gas. Nah, partikel gas ini dia itu memiliki kecepatan seperti kita ada PRMS itulah kecepatan molekul gasnya dalam gas ideal. Dia bertumbuk di sini. Nah, kalau misalkan ada partikel misalnya ditumbuhkan dalam tembok, terus dia kembali lagi ke situ, misalkan ada sudut alfa misalnya partikelnya. Nah, di sini pasti ada kecepatan m kali v. Massa dikali kecepatan. Apa definisi massa kali kecepatan itu, teman-teman? Ada yang tahu? Apa itu m kali v? Momentum ya. Jadi momentum itu merupakan suatu tumbukan antara dua benda yang mempunyai kecepatan. Ya. Jadi kalau misalkan ada massa, ada kecepatan, maka kalau misalnya ditumpukan pada benda tersebut, maka ada terjadi suatu momentum. Nah, itu dia konsepnya. Jadi kita anggap bahwa partikel ini menumbuk dinding tabung. Nah, di sini katanya momentum rata-rata keseluruhan. Kita anggap ini pasti banyak. Ribuan, ratusan ribu mungkin molekul yang dalam tabung ini. Maka dianggap momentum rata-rata. Jadi sebenarnya gini, dalam termodinamika ada dua, yaitu adalah materi termodinamika dan materi fisika statistik. Biasanya kalau statistik itu ke dalam rata-rata, termodinamika itu ke dalam suatu volume. Itu ada dua hal yang berbeda. Nanti adik-adik kalau misalnya belajar tentang kimia atau mata kuliah, bukan mata kuliah, ambil jurusan kimia, teknik kimia UGM, fisika di mana, pasti akan belajar tentang ini, termodinamika. Ya. Jadi inilah maksud saya. Jadi ada saat partikel itu menumbuk tembok atau menumbuk dinding daripada suatu ini?
apa namanya ini ya? Oh, tabung. Dinding tabung. Jadi momentum rata-rata dinding tabung itu PA, tabung B itu PB. Nah, jadi dikaitkan berapa sih tekanan apa tuh momentum rata-rata A itu sama momentum rata-rata B. Nah, jadi di sini kita harus tahu dulu bahwa pasti ini ada berkaitan dengan energi kinetik karena dia bertabrakan dengan suatu dinding daripada suatu tabung. Jadi kita definisikan bahwa EK itu adalah apa? Setengah massa dikali V square. Atau kita bisa buat artinya massa dikali V square per 2M. Kan bisa kita buat seperti itu. Atau kalau misalnya ini M dikali M per 2M dikali V square. Coret-coret sama aja kan? Jadi kita bisa buat seperti ini. M kali V square per 2M. Ingat, M kali V itu apa adik-adik? Apa? Tidak terdengar? Momentum, Bang. Momentum. Momentum itu didefinisikan bentuk simbolnya P ya, Bang. P, betul sekali. Jadi kita bisa buat karena di sini kuadrat, jadi kita bisa P kuadrat dibagi 2M. Jadi kita buat artinya energi kinetiknya adalah momentum kuadrat dibagi 2M. Jadi kita lihat ada rumus energi kinetik rata-rata. Di mana energi kinetik rata-rata didefinisikan 3/2 daripada K dikali T. Energi kinetik kan ini. Kita masukkan ke sini. Jadi P kuadrat per 2M di mana didefinisikan sebagai EK. Sorry. Ini kan kita definisikan sebagai EK. Dimana akan sama dengan 3/2 dikali KT. Ya udah, ayo berapa jawabannya nih, ayo? Ada yang tahu? Kita kalikan dengan 2M ya, kedua ruas ya, agar ini hilang. Jadi kita P kuadrat akan sama dengan 3 kali KT dikali 2M per 2. Ini kita coret 2-nya. Maka Pi-nya adalah akar 3 KT kali M. Kan begitu. Jadi momentumnya adalah 3 KT per M. 3 KT kali M. Nah, jadi kita udah mendapatkan momentumnya. Nah, jadi kan di sini kan kondisinya sama adik-adikku. Kondisinya volumenya sama, tekanannya sama, suhunya sama. Jadi kita akan buat bahwa perbandingan PA PB adalah akar 3 KTM1 per akar 3 KT1 kali M1 M2. Ini kan FT1. Jadi berapa nih adik-adik? Ada yang tahu? Dimana kan dikasih tahu bahwa artinya apa sih? Diketahui MA dan MB adalah berat molekul dan katanya kedua gas rata-ratanya PA dan PB. Nah, artinya ini itu disebut sebagai P dan ini sebagai P2, ini P1, P2. Jadi PA per PB itu adalah massa A dan massa B. Jadi kita bisa buat karena kan sama tuh momentumnya. Jadi kita buat membedakan antara massa aja yang beda. MA per akar MB dikalikan dengan momentum. Ya kan yang masanya yang berbeda di sini, massa molekulnya. Jadi kita bisa buat kita mendapatkan perbandingan PA adalah akar MA per apa namanya ini? MB dikali PB. Jadi kita jawabannya PA ya. MA per MB dikali PB, jawabannya B ya. Oke. Di sini bingung? Bingung? Ada yang mau ditanyakan? Bingungnya lebih ke nggak tahu rumusnya aja sih, Bang.
Iya, iya. Jadi gini, seperti ditanya ke si Nanda tadi kan, adik Nanda. Tadi kan Nanda bilang katanya dia bingung gitu, kok tiba-tiba seperti soal kemarin kan, kok tiba-tiba bang ada torsi gitu, nggak ngerti ya bang gitu kan. Jadi kalau misalnya materi fisika itu kita harus tahu dulu dasarnya, apalagi ini soal apa namanya, UTBK. UTBK itu tentu kita harus menganggap bahwa materi-materi yang kita sebelumnya itu udah dikuasai. Jadi gini, aku mau review dulu nih, kita mau tanda merah aja lah ya. Jadi ada hal yang harus kita ingat ya, bahwa momentum mana tadi, energi kinetik kan didefinisikan ini kan rumus umum, setengah mv kuadrat. Nah kita tahu, kita bisa intinya gimana biar cepat ya. Yang harus kita tahu itu, ini kan penurunan rumus. Ini sebenarnya kita hafal aja sih, bisa sih, akar 3 kT per M. Rumus 1, rumus kedua, udah itu aja sebenarnya. Tapi kan saya sudah menjelaskan konsepnya adik-adikku. Nanti mungkin bisa tonton di YouTube ya. Mungkin kalau misalnya aku jelaskan lagi nanti bakal panjang gitu loh. Jadi nanti kalau kan ditonton di YouTube sambil dibaca-baca buku tentang materi gas ideal lah itu. Ya. Halo? Iya bang, oke bang. Oke bang. Ya. Ini udah mau setengah 10, satu soal lagi ya. Nggak apa-apa kan satu soal lagi? Nggak apa-apa bang. Iya, iya. Udah ngantuk kalian kan? Iya nggak? Udah ngantuk belum? Belum bang, belum. Belum. Semangat kali ya. Oke, satu soal lagi nih. Soalnya aku ini ada ngurus nih PKM nih. Mau dikumpul malam ini jam 12. Aku mau ngurus PKM juga nih. PKM itu kayak kalau kalian ada kuliah gitu kan, ada tuh program Kemendikbud, dimana di itu buat suatu program yang gimana mahasiswanya itu diberikan suatu kesempatan berkreasi gitu. Namanya proposal kreativitas mahasiswa. Jadi PKM itu kita itu membuat suatu kreativitas kita, baik dalam bidang riset, baik dalam suatu bidang pengabdian masyarakat, baik dalam bidang gagasan kita buat ke dalam suatu paper, terus kita rancang lah, terus kita upload gitu ke dalam bentuk PDF, bentuk proposal. Kalau misalkan proposal kita menarik dan sesuai dengan kaidah, kita nanti lolos ya ke dalam apa namanya, itu ya adik-adikku. Jadi nanti kalian bisa ada kuliah, nanti cobalah PKM itu ya, bisa menambah suatu ilmu kalian, bisa menambah suatu apa namanya, keterampilan kalian dalam menulis proposal atau artikel ilmiah. Itu sangat membantu. Tentu ini juga bisa membantu ke dalam bantu kalian dalam misalnya mengerjakan skripsi. Mungkin bisa seperti itu. Jadi soalnya nomor 39. Nah, di sini ketahui ada volume tabung B. Ah, di sini diketahui 2 kali katanya. 2 kali volume A. Jadi lebih besar ini ya. Ini kelihatan nih kecil, ini besar. Nah, tabungnya terisi gas ideal. Volume tabung penghubung ini diabaikan. Jadi volume ini diabaikan nih. Kita nggak menganggap volumenya. Selanjutnya gas A berada pada suhu 300 Kelvin. 300 Kelvin. Bila jumlah molekul dalam A adalah N. N ini bilangan ya. Kita anggap suatu bilangan daripada suatu jumlah molekul. Artinya di sini ada banyak sini. Ada N molekul misalkan. Pada ratusan ribu molekul dalamnya. Nah, di sini jumlah molekul dalam B adalah 3N. 3N artinya lebih banyak daripada N. Suhu gasnya berapa? Nah, suhu gas di B itu berapa? Dan di sini kan gas ideal. Jadi kita bisa buat dulu sendiri, diketahui hal yang diketahui bahwa volume B tadi katakan berapa? 2 kali daripada 2 volume A. Terus suhu A didefinisikan sebagai 300 Kelvin. Dan apa namanya, bilangan molekul atau jumlah molekul di dalam suatu bola itu Na, ya definisikannya itu N. Dan NB dikasih tahu adalah 3N, artinya 3 kali lipat dari Na. Nah, dan juga diketahui bahwa tekanan A itu akan sama dengan tekanan B. Jadi kita bisa membuat ke dalam suatu persamaan gas ideal, di mana gas ideal itu definisikan sebagai P dikali V
adalah N dikali K kali T. Nah, kita lihat di sini. Ini kan kita bisa buat, artinya P adalah N KT dibagi V. Nah, atau N dikali T per V ini kan selinear dengan momen nilai tekanannya kan. Jadi kalau misalkan semakin banyak jumlah molekul, maka akan menambah tekanan. Jika jumlah molekulnya semakin tinggi, atau misalkan nih ada ini makin banyak molekul-molekul dalamnya, misalkan jumlah molekulnya, itu pasti membuat tekanan-tekanan dalam suatu lingkaran ini pasti semakin mendesak gitu, tentu membuat tekanannya makin tinggi. Apalagi ditambah suhu. Ya, contohnya ada mobil ini dia mempunyai suatu jalan-jalan terus gak berhenti. Ada keadaan ban mobil ini bisa pecah. Kenapa? Karena ada suhu di situ, suhunya meningkat terus, tekanan daripada bukan tekanan, jumlah molekul di dalam suatu bolanya itu banyak sekali. Tentu kita tahu bahwa dinding pembatas daripada suatu ban ini pasti terbatas gitu. Jadi dia nggak kuat menahan tekanan yang diberikan oleh angin itu. Jadi dikarenakan suhunya itu selalu ada, kan kita tahu kan bahwa jika semakin lagi bergesekan dengan tanah, tentunya kan pasti akan membuat suhunya meningkat. Nah, jadi kalau misalkan dia suhunya meningkat, kalau misalnya bertambah lagi jumlah molekulnya, tentu akan membuat tekanannya meningkat. Kan begitu kan adik-adik? Nah, jadi kita akan samakan bahwa dikarenakan ini kan sama, kondisinya sama, kita anggap bahwa PA itu akan sama dengan PB. Ya sudah, artinya kita bisa buat, kita hapus lagi di sini. Ini kita ganti warna hitam aja perumusannya. Artinya NA dikali TA per VA akan sama dengan NB dikali TB per VB. N-nya, NA itu N, suhu A 300, volume A VA, terus NB katanya 3 kali daripada NA atau 3N, dan TB dibagi VB. 2 kali VA ya, 2 kali VA, 2 kali VA. Ya udah, kita coret. Nah, jadi kita bisa mendapatkan 300 adalah 3/2 TB. Karena kita mencari nilai suhu B, maka kita kalikan kedua ruas, 600 adalah 3 TB. Jadi TB nya berapa Adek? Berapa TB nya? 200 Bang. 200 ya, 600 bagi 3. Oke, betul sekali. Jawabannya adalah B. Isi kan ya? Gampang ya? Ada yang mau ditanyakan ini? Isi ya? Tes. Terdengar? Terdengar ini suara abang? Terdengar ya? Dengar Bang. Nah, jelas? Jelas, oke. Man yang abang nulis itu agak macet-macet gitu. Oh, Iya Bang, jadi agak telat gitu. ngelek ya. Ini PowerPoint aku yang apa kalau misalnya jelas ini suka nggak kebaca aku, makanya tadi saya lihat ini kok nggak ada ini. Tiba-tiba muncul gitu loh. Jadi suka muncul-muncul gitu loh. Nah, tuh kan hilang kan? Tuh, muncul. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa ya. Yang penting Iya Bang. ngerti lah ya kan maksud aku ya. Oke? Nah, sebelumnya nih saya mau kembali ke sebelumnya nih. Tadi materi yang tadi ya, materi itu. Enggak. Yang tadi. Nah, yang ini
ada itu. Yang ini minus dan ini saya juga masih bingung ini. Kita harus ubah ke 8 derajat atau minus 8. Tapi kalau misal kita mau ke dalam bentuk variabel positif, konstantanya positif, nilainya itu kita dapatkan E. Kalau misalkan jadi negatif kan tentu ini akan berubah jadi minus M1 ya. Kita pindah ruas. Jadi berapa tuh? 20M akan sama dengan 3M2 ditambah M1. Di sini ada 3M2 tambah, enggak ada kan? Ini yang ada 3M1 tambah M2, kecuali kalau di sini dikatakan bahwa 3M2 tambah M1. Mungkin kita bisa cari A. Tapi yang di sini dikatakan adalah cuma M2 dikurang M1. Jadi nggak memenuhi. Jadi kita ambil yang konstantanya positif. Ya Adik-adik, paham ya? Oh iya Bang, iya. Udah perhatiin tadi. Iya. Oke, mungkin sekian dulu lah ya. Udah pas kali nih setengah 10 nih. Mungkin kalian mau istirahat. Terus udah 2 jam kita udah belajar ini kan. 2 jam, sejam ya? Iya, Bang. Sejam 2 jam tuh? 1 jam setengah. 1 jam setengah ya. Oke, gak apa-apa kan? Sejam setengah kita belajar. Nanti kalau misalnya Makasih Bang. ya, kalau misalkan kita masih bingung gitu, nonton aja nanti video yang saya kirim di YouTube ya. Nanti saya kirim linknya. Oke? Oke Bang. Oke. Silakan adik-adikku keluar ya. Terima kasih sudah mau belajar sampai akhir. Dan good kali nih. Kalian mau apa namanya? Nangkap gitu, masih nangkap. Perhatikan gitu dari awal sampai akhir. Keren. Biasanya orang itu enggak apa tuh kalau udah belajar fisika kan, males bolos gue lah. Tapi kalian ini hebat nih. Aku kira ya, mungkin nanti Nanda ini nanti bisa jadi sarjana fisika mungkin, terus Melisa jadi sarjana apa gitu kan. Intinya semangat belajarnya itu harus tetap ya, jangan menurun gitu ya. Tapi konstan. Kalau misalkan tinggi tetap aja ya. Oke? Ya, Bang. Oke Bang. Kasih Bang. Ya, moga tercapai yang kalian inginkan. Semangat. Oke. Silakan, selamat beristirahat. Makasih Bang. Makasih, Ya, Bang. sama-sama. Bang.